Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa daharat dahirin radiyallahu anna wa anhum wa anil muslimin. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, terkhusus beliau-beliau yang telah berhadir pada malam hari ini, dan kepada seluruh rombongan maulid, qari membaca Al-Quran, relawan sound system, relawan web streaming, dan relawan-relawan lainnya, dan kepada tuan rumah sekeluarga, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya, rahmatnya, anugerahnya selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kita, hingga sampailah kita pada malam hari ini berkumpul bersama dalam perkumpulan kebaikan, yaitu memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini itu menjadi sebab, menjadi alasan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tidak akan henti-hentinya kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dukungan atas percintaan Allah dengan kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, agar salawat dan salam selalu Allah tambahkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dzurriyyah, tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, menyinggung masalah membesarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Imam As-Sirri As-Sakhati ikut bicara, dan beliau mengatakan dengan jujur, man qasasa mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuju suatu tempat yang di tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya man faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka sungguh orang itu telah menuju dan mendatangi kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang mendatangi maulid Nabi disamakan dengan mendatangi kebun surganya Allah? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena tidaklah ia menuju tempat itu kecuali memang di hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itulah yang mendorong seseorang untuk hadir ikut merayakan dan membesarkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin melihat orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka lihatlah orang yang hadir acara maulidnya. Kalau kita ingin melihat muhak orang yang dicalonkan masuk ke dalam surga, cangangi kawan pian lihi. Cangangilah muhak kawan pian lihi. Itulah calon-calon penghuni surga. Walau muhanya pada memungkinkan. Jujur kawan penghuni surga. Cuman surga kada diukur di muha. Surga kada diukur di kekayaan. Surga kada diukur di pakaian. Surga kada diukur di kekuatan. Tapi surga diukur keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara cinta, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, apabila kiamat? Pertanyaannya sangat di luar nalar, di luar rancangan dan pikiran. Wahai Rasulullah, apabila kiamat? Tapi Rasulullah dengan tawaduknya, dengan lemah lembutnya, beliau menjawab, "Ma'adadza li nafsik ya Arabi." Apa yang kau persiapkan apabila kiamat itu terjadi? Bujur juga, wani betakun apa geram persiapan? Wani berucap hendak kawin siap geram. Persiapan hendak kawin ada geram. Ulun hendak kawin apa persiapan? Ujur kulitan, otak waras, ada beres, senjata karas. Setiap pertanyaan jawabannya itu terkadang dengan pertanyaan. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai orang Arab, apa yang engkau siapkan untuk kiamat?" Jawaban sederhana dari orang Arab yang di hatinya memiliki kecintaan. Ulun cinta Allah, ulun cinta pian, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalimat inilah yang membuat gembira seluruh sahabat. Yafrahul muslimuna yawma idin. Pada hari itu semua orang Islam gembira, karena mereka terpikir, mereka khawatir kalau di dunia mungkin bisa ngumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa makan bersama, bisa duduk bersama, bisa bercanda tawa bersama. Tapi di akhirat, amalan kada harap kayak Nabi, akhlak kada hebat kayak Nabi, wiritan jauh ketinggal lawan Nabi. Apa alasan supaya kau terkumpul lawan Nabi? Logika jangankan sekamar, jangankan kehigaan kamar, di bawah kamar Nabi aja di surga mungkin jauh logika. Tapi ketika Nabi Muhammad menyatakan, "Anta ma'aman ahbabta," engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, disitulah terjawab kekhawatiran para sahabat bahwasanya dengan cinta seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Walaupun amalan jauh di bawah Nabi, walaupun kehebatan jauh di bawah Nabi, karena memang tugasnya cinta mengumpulkan dua orang yang berbeda. Sederhana kalimatnya 5 huruf, CHINTH.
tapi bisa mengumpulkan dua orang yang berbeda. Asam di gunung, uyah di laut. Asam di gunung, uyah di laut. Bisa terkumpul di mana? Di Cacapan Aceh ini. Itulah tugas cinta. Bebiniannya hilang benar, lalakiannya putih menggelapung. Bisa aja terkumpul di pelaminan. Itu cinta. Lalakiannya hilang benar, bebiniannya putih mencarunung. Bisalah tergabung, bisalah tergabung di pelaminan. Bisa. Itulah tugasnya cinta. Bebiniannya hilang, lawan matang-matangnya. Lalakiannya hilang, lawan lutung-lutungnya. Bertatai di pelaminan itu wajar. Ya sama pada hilang. Cinta bukan hanya dikasih itu kehebatannya, the power of love. Oh, itu kekuatan cinta. Sedikit bisa bahasa Inggris. Itulah kehebatan cinta, sanggup mengumpulkan dua orang yang berbeda. Mudahan acara malam hari ini menambah-nambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Belum minta rela ini tak ke atas sedikit pada pian duduk, bukan apa-apa karena mungkin tuan rumah tahu nang ceramah ini orangnya halus. Sedangkan mejanya kenal, mun ulun duduk di bawah hilang. Dikira orang nang ceramah kurang gay, kurang halus. Jadi minta rela, minta halal. Insya Allah halus-halus ulun dalamnya kenal dia. Jadi jangan dicari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara memuji dan mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mengamalkan Al-Qur'an, di samping kita mengamalkan hadis, kita juga mengamalkan amalan atau tariqah guru-guru kita. Karena memuji dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diwariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu, bahkan telah menggarah daging di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga ketika ada acara-acara untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kalau orang-orang masyarakat kita Kalimantan berbondong-bondong untuk menghadiri acara tersebut, karena memang memuji dan mencintai Nabi itu telah mendarah daging di awal kita, di dalam hati kita, karena kita mengamalkan amalan perguruan. Ditambah dan disempurnakan syairnya syair perguruan, maulidnya maulid perguruan, Quran yang dibaca, cara membacanya membaca perguruan. Itu semua agar kita berharap dengan guru-guru kita jangan sampai terlepas hubungan, agar kita yang punya guru selalu menghidupkan guru-guru kita di dalam amalan-amalan. Karena amalan sidin apabila diamalkan, maka itu terdapat sir dan madah di dalam wiridan itu. Di dalam riwayat menyatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahyani," atau kama qala Rasul. Barang siapa mencintai, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah menghidupkanku. Maka begitulah orang yang menghidupkan amalan buruknya, maka ia telah menghidupkan buruknya di dalam dirinya. Buka indeks sekumpul, awal-awal tertulis madadus syekh fi wirdi. Madad rahasia guru itu terdapat di dalam wiridan sini. Mudahan kita ketujuh mengamalkan wiridan.
agar jangan pacul perguruan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ada berkat hidup kita kalau kita jauh dari perguruan kita. Ada beruntung hidup kita kalau kita jauh daripada perguruan kita. Apalagi kata berisi guru. Na'udzubillahi min julak. Na'udzubillahi min. Kita jadi mengamalkan amalan yang seperti ini, memuji Nabi, mencintai Nabi karena kita diajarkan oleh guru-guru kita. Maka saat itulah yang sebenarnya memuji Nabi Muhammad adalah guru kita. Kalau kita berisi guru, maka kita berkewajiban menghidupkan guru dan amalan guru dalam hidup kita. Sebagaimana orang lain pun punya guru, mereka berkewajiban menghidupkan guru mereka dan memberikan guru mereka. Nah, di samping itu, hebatnya mereka meninggali kita warisan, amaliyah-amaliyah untuk memuji Nabi Muhammad SAW, untuk menghidupkan amaliyah-amaliyah mereka. Di dalamnya mengandung bermacam-macam faedah. Kita tahu bahwa maulid ini sangat luar biasa agung karena kita sadar yang kita rayakan ini orangnya besar. Asyraful makhluqin wa afdalul habaib wa afdalul makhluqin 'alal itlaq sayyidul khalqi ajma'in sayyidul anbiya wal mursalin la ya'rifu qadral maulid illa man 'arafa qadral maulid. Tidak akan pernah mengenali harganya orang itu dengan maulid kecuali orang yang kenal dengan orang yang dilahirkan pada bulan maulid. Jadi orang itu mengagungkan bulan maulid karena ia tahu siapa yang dilahirkan di bulan maulid. Sapi dijulungi duit bakatet di dalam gerobak, ia kan mau mengambil. Tapi bila dijulungi rumput nang para karet disambutnya karena sapi kada tahu kadar duit, kada tahu harga duit, nang tahunya rumput. Ayam dihamburi berlian, ada mau mematok karena ini kada tahu harga berlian. Hamburi nasi basi, nasi basi dihamburi di hadapan ayam, berebut dia mematok, dia kada tahu kadarnya berlian. Maka dari karena itu orang yang kada tahu harganya, orang yang dilahirkan pada bulan maulid, dia kada tahu harganya maulid. Sehingga ia membenci, memadahkan syirik, memadahkan bid'ah, memadahkan kafir, memadahkan mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Ada usah kita jangari. Karena sudah tuntung ulama-ulama kita berhari mendebat dan dalil-dalilnya lengkap, tapi mereka kada mau terbuka hati untuk memuji Nabi, mengagungkan Nabi di dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena mereka dimasukkan nasihat, masuk telinga kanan, keluar diburit, jadi taktik, ada mendengar laginya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara faidah yang sangat banyak di dalam warisan amaliyah guru-guru kita di dalam acara Maulid, yang pertama kita diajarkan untuk mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad, yang artinya kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat yang paling besar, nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dilajari nikmat, berarti kita dilajari hidup bahagia. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Kita disuruh untuk melihat nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup bergembira. Apa nikmat yang paling besar? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita yang hadir acara Maulid ini dilajari untuk hidup bahagia, hidup senang. Mudahan kita bersyukur terus. Jangan kalah lawan kakak-kakak lagunya saban pagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
lagu kakan-kakan tuh kan ada sedihnya kecuali seperti belum kuat dulu bila malatos belum hijau hatiku sangat kacau seperti itu ya. Tak banyak lagu himung pada lagu sedih. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Banyak himung, banyak bahagia. Caranya wa amma bi ni'mati rabbika lihatlah dan ceritakanlah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sambungannya? Alam nasyrah laka sadrak. Sambungannya pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita agar selalu himung dan bahagia. Apalagi kita sudah dilajari sudah kita ini untuk selalu menerima bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah itu pasti bagus. Af'alullah kulluha jamil. Jadi kadang alasan kita untuk menolak perbuatan Tuhan karena bagus bertahan. Muha kita ada nang bulat, ada nang lonjong, ada kulit nang hirang, ada kulit nang putih, ada nang habuk, ada nang hirang benar. Ada orang itu berisi mata sipit, ada galah. Ada orang itu berisi bibir tipis, ada nang kandel. Lengkap Allah Ta'ala mengulahkan, kita tinggal menerima dan mengelola. Bila menerima dan mengelola, pasti sama dengannya syukur, pasti sama dengannya bahagia. Karena kalau kita mengaras, kata kawayu ubah. Kita ini terkadang hendak mau ubah lalu mengaras, itu nang mau undang kesedihan, sedih itu kan hendak datang, kita nang mau undang lalu inya datang diberi makani pulang di awak di hati, lalu inya menyerapkan kesedihan di dalam hati. Mendasar atau berisi misalnya takdir dan nasib 10 tahun sudah kawin kada betianan nang laki nang bini maksudnya. Terima dan kelola, mengawas pun kada kawa, cari kebaikan di dalamnya. Itu jalan solusi dan jalan keluar kita orang Islam supaya falyafrahu, supaya kita alam nasrah laka sadrak, supaya fabihadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Berisi anak sudah salusin itu berarti 12 kira berataan. Bila tak kumpul nih anak ke 12-nya ya kayak di karungan. Lalu anak mau ubah takdir, hendak mau ubah takdir. Kayak apa anaknya supaya putih? Mengaras betakun lawan orang di sebelah rumah. Memang kebetulan orang sebelah rumah nih anaknya putih-putih. Diserbuitannya juga putih. Cuman betakun, oh makacil. Ini apa amalan supaya anak nih keluar putih? Itu anak lo 12 ikong salusin sudah. Saya ikong kalau dalam putihnya. Mau yang putih sedikit panau. Putih sedikit itu kan panau. Ujar sih kan ada amalan, ada apapun. Kalau wae makacil ada gaya-gaya tersendiri kan gaya kita punya sih juga. Gaya mau ulah nih supaya putih ada jadi sih. Cuma silin aku bisa dipadahi oleh arwah jatuhan, arwah jatuh memadahi supaya anak tuh putih jerhatan betianan banyak makan tahu. Entah ini mujarab, entah ini rampah kampung, orang tidak tahu. Cuma cerita seperti itu, banyak kijar makan tahu. Rupanya hatan betianan nukarlah taruh 3 truk. Sifatnya tarung tadi, jadi hari-hari tarung aja dalam bentuknya. Tapi ganti-ganti bang masakannya, masak habak, masak hijau, masak kuning, karena wayang dibakar, dibenam, wayang di sana, pegangan, besate, sampai 9 bulan 9 hari. Waktu proses kelahiran, putihlah anak biru ya. Tarung, ya Allah, biru
Hijau itu Kalimantan gerang. Sayyidah Aisyah kenapa disebut Humairah? Karena bila sidin sare pipi sidin kemerah-merahan kurang putih, tapi bila nyirang sare ya nang biru. Kalimantan gerang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi menghadiri dan merayakan Maulidnya Nabi Muhammad, kita diajak memuji dan mencintai, kita dibawahi hidup bersyukur. Dibawahi hidup bersyukur. Masalah apa dalam hidup? Para wali itu semua bala mereka sadar. Para awliya semua kesusahan mereka rasakan. Para orang-orang saleh semua musibah mereka terima. Bukan berarti mereka itu kada dapat bala musibah, bahkan mereka paling banyak dapat bala musibah. Tapi kenapa mereka bisa tersenyum? Karena mereka menerima keadaan yang diberikan oleh Allah, kada mengaras. Menerima, kada mengaras. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Almarhum dulu mencontohkan masalah rezeki. Tukang becak tuh jersilin mendasar rezekinya 50.000 sehari, biar cepat meninjak atau lambat meninjak kada ubah 50.000. Makin cepat makin buyuh, makin lambat sampai berkuranglah rezeki kada, bertambahlah rezeki kada. Karena semua sudah diatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah diatur Tuhan itu sudah. Ayam lawan itik. Ayam lawan itik itu untungnya belain. Ayam taluncuk, itik tagipih. Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti Allah Ta'ala kada adil masalah rezeki. Malahan dengan berbeda itulah Tuhan adil dengan rezekinya. Ayam rezekinya kada mau marabuti ampun itik. Itik rezekinya kada mau marabuti ampun ayam. Tugas untung ayam mengambil nasi buku beres nang terselip di dalam salah-salah papan umpai bentuk. Tugas itik mengambil dan menyedot nang di buku nasi nang gugur di pembasuhan, di peceran, nang bebenyu-benyu dikit kan. Masing-masing mereka punya rezeki. Behimat ayam mematuki nang di pembasuhan buku nasi, lapas ayam pada dapat. Jadi dari itik kepikir ya, ini rezeki itu dicucur dah oleh itik. Benyu keluar di hidung, nasi masuk ke montong. Hebatnya Allah Ta'ala. Besarkanlah ayam lawan itik, betampar lah aja. Rezeki masih. Nah itu tugas untung itik. Itik pulang anak ambil rezeki ayam nang terselip di papan, berhimat sudah itik tadi mahiung, kinting hidungnya ada mau masuk. Kapinggir dia ayam, ini rezeki kau tikai, tok habis dipunasi. Ini menunjukkan bahwasanya kita jangan khawatir tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu apa yang kita perlu. Tapi kita terkadang dikarasi oleh nafsu, hendak minta kabulakan napa nang dikehendaki nafsu, padahal ada yang kita lebih perlu. Mudahan kita selalu bersyukur. Di antara amalannya yaitu pandanglah pintangan dunia itu ke bawah, agar kita jangan sampai mahayal di luar ekspektasi. Kita ini kerancakan mahayal. Ketika mahayal sesuatu yang tak lebih daripada yang Allah berikan, disitulah iradat kita bertentangan dengan iradat Tuhan. Nabi Daud alaihissalam diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah, Kun li kama urid, akun laka kama turid. Wahai Nabi Daud, jadilah engkau seperti yang aku kehendaki, maka aku akan menjadi seperti yang engkau kehendaki. Berarti agar supaya kita selalu berkecocokan iradat dan kehendak dengan Allah, jangan mengaras kehendak.
acil-acil beginian melihat laki bulik kadang membawa duit, laki pian bulik pun maksud canangi muha laki tampilin jangan jernang laki umumnya hari ini kita baru berrejeki siapa abahnya bukan jernang bini kita kada berrejeki pian dia rejeki ulun abahnya pian awak bulik dia rejeki ulun umah nang laki mendengar bini bersyukur diisi laki walau bulik kada membawa duit memacul ke selawar ada himong lah ini hanya di muhara lawang berapa bawa duit kada umahnya kenapa jadi bulik kayak apa bang lagi hari Sabtu sudah orang bilang ada dapat duit jangan bulik mulai kasihan laki yang asal nyawah dan niat bila apa itu kasihan kada ada kegembiraan jangankan muhak nangin tuh apabila semua sama lama ini menangis semua gara-gara nang dini aja mah Hawaii mah apa ya Allah ya Rasulullah mudah-mudahan kita selalu melihat nikmat itu aja kesalahan kita ini kada melihat padahal Nabi sepaling kenal nikmat itu kada pernah memisahi kita berarti bukan nikmatnya kada ada tapi kitanya yang kada melihat buta dicak bukan bingkanya yang kada manis liur kita yang pahit bukan kopinya yang kada nyaman untung kita yang setruk bukan apinya kada panas tapi betis kita nang mati rasa cucul kada berasa jadi kita selama ini kenapa dibudakinya oleh dunia karena kita terkadang lupa akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mudahan berkat dengan memuji malam hari ini kita buka hijab kita buka nikmat kita buka futuh kita buka madad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pihak hafal membuka kitab I'anah juz 1 di situ ada di dalamnya syaratnya hasiahnya barang siapa membaca setiap selesai sholat subuh ya Fattah ya Fattah ya Fattah 71 kali dengan tangan diangkat di dada kiri maka orang itu disucikan hatinya ditarangi hatinya dimudahkan urusannya mudahan mau maaf ya Fattah 71 kali kayak apa guru ya Fattah 71 ya Fattah 71 bujur-bujur minta bukaan lawan Tuhan kuncinya ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta minta hidup bakal minta diriakan ya Hayyu yang hidup ya Qayyum yang berdiri ya bilanya hidup berdiri nah jangan dihajar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu pertama yang kedua di antara faedah besar kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kita ditarik untuk beramal ampih melihati kekurangan orang karena mulut kita terbiasa memuji ini lahir dari hati yang melihat kebaikan kalau melihat kebaikan otomatis mulutnya memuji maka ampih orang ini menghina orang lain karena hatinya sudah bersih melihat kelebihan orang lain kelebihan siapa? Kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kotori untung kita untuk menyambat orang lain bila menyambat orang lain berarti hati kita masih kotor melihat keburukan orang lain sayangnya ruginya orang yang hatinya sudah dibawai memuji Nabi melihat kelebihan dipakai untuk menghina dan mahawai orang lain mudahan kita katuju memuji Nabi Muhammad jangankan lawan manusia jangankan lawan manusia yang berisi akal pikiran dan perasaan sidin lawan makanan aja kada hendak menghina lawan makanan aja kada mau mahawai bila sidin kada hendak ditinggalkan sidin entah kemasinan kah makanan itu entah kehambaran kah makanan itu entah kada nyaman apakah makanan itu Nabi kada mau menghina jadi kalau kita melatih hatan sarwan itu kan apa caranya jangan menghina lawan makanan yang disuruh karena kita belajar muntung ini jangan melihat kekurangan
datang ke kayak kita kambing, makanan tuan rumah ini kambing. Melihat di negara rumus secara umum bila kambing ini benar tulang sorong kayak dia seret usaha ikhtiar jangan dulu. Nah rupanya di higiene kasap lagi ada seorang tangkap keliling kambing sampai pulang ke hadapan seorang, berarti itulah rezekinya. Apa kita menghina lagi dasar itu nang rezeki seorang sudah, dasar itu nang nikahan begitu kan sudah. Dan bila kita hendak minta nang lain, hadangi tuan rumah ucap, jar tuan rumah siapa nang kada makan daging, ada angkat tangan. Siapa nang kada makan daging, ulun jar tuan kada aja tuan rumah. Tuan rumah coba juga. Jangan seorang nang kipuh abot. Oh, intalo, udah makan lagi nggak makan? Busia tuan rumah tadi ingat menyiapkan intalo kamana mau cek kulit ayam. Ada ini juga. Kamana kita mencari tuan rumah ini mencarikan mungkin dan kasihan tuan rumah yang asalnya berbahagia dengan acara yang sederhana dan sempurna. Gara-gara muntong kita sebutingnya sakit hati tuan rumah. Gara-gara kita kan hendak makan daging ini sebutingnya. Kan kadang makan bungkus bawa kulit, makan di lorong cari rumah makan, untuk hutang kalau. Jadi kita kadang hendak menghina makhluknya Allah Taala, karena menghina makhluk tak hina nang tukang cipta, menghina rumah sama menghina nang tukang ulah rumah, menghina wadai sama menghina tukang ulah wadai. Imam Al-Ghazali pernah berkisah di dalam kitab Sidin. Nabi Daud alaihissalam ketika membaca kitab Zabur, Sidin melihat lawan ulat. Ulat tahu ya, kalau ulat dalam kayak sponsor di TV dalam pocok ya. Terlintas dalam hati Nabi Daud terucap tepalakit pandir. Apa orang kehendak Tuhan jadi mau ulah ulat? Kada mainan ada, cuman ada sedikit tak komen ulahan Tuhan. Tak iktirat ulahan Tuhan. Apa yuk? Jadi Tuhan mau ulah-ulah nih. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Daud untuk dapat pelajaran. Ternyata ulat tadi dapat ujar ulat, wahai Nabi Daud, pian jangan salah bepander dulu, pian jangan sampai menghina dulu, pian tahulah ulun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari siang ulun bertasbih 1000 kali, malam ulun bersalawat kepada Nabi akhir zaman 1000 kali. Bila siang bacaan ulang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap malam 1000 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 1000 kali. Mandem Nabi Daud, langsung Nabi Daud menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahina makhluk sama mahina khalik, mahina ciptaan sama mahina yang tukang cipta. Tipisnya cil apa yang dia tipisnya cil apa yang banyak perjalanan kepada beri. Anak nomor apa? Melihat apa? Tepalatik pandir. Tipisnya cil apa yang jadi dia acil itu pun hendak kandel ke rumah boleh. Katanya itu salah sih. Apanya dihina ada apa-apa, ada bergentar. Nang bergentar itu nang sarik itu nang tahu apa. Tapi puji dia apam tadi, macil apam dia nih sudah manis lama lama. Ya kalau lah modal lama manis modelnya, iyalah ya acil. Kemana berapa? 10 nah gratis akarna. Bukan apamnya, dada aja nang bergentar dipuji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat sekali dibalas Tuhan 10. Bersalawat 10 dibalas 100. Bersalawat 100 dibalas 1000. Bersalawat 1000 neraka ada menjidat kawan-kawan. Kenapa itu terjadi? Karena Allah yang dipuji. Puji Nabi Muhammad, Allah yang terpuji.
Jadi kita memuji Nabi Muhammad adalah wasilatul uzma untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan agar kita jangan terkotori mulut dan hati, jangan melihat kekurangan orang lain. Di dalam kitab Mulun Tatamu, Hati Mulun Asram, sidin berjualan, lalu ada acil-acil bertutukar, tawar sana tawar sini, betakun sana takun sini, ini berapa ini seapa. Rupanya acil tadi tak angkut, nyaring kan pulang degung dia acil bakantut. Larang bebinian ini bilangnya bakantut nyaring tasupan sedikit lain laki ya. Mau laki ini dia degung ya. Tahun ini merasa wajar ada mikrofon, lalu nyaring bakantut. Ada begini ini nyaring sumpah pandang abang wah sidin, tapi apa yang terjadi oleh hati Maulana Asam, sidin pura-pura tuli kada mendengar lawan suara Aceh. Nama Aceh berapa bilang mana yang tukar dan ini aja Aceh nyari ini ulun kada mendengar ini nak berapa harga ini nyari ini coba nyari ini. Rupanya Aceh ini merasa nyaring suara sidin pada kantor, tapi sudah hilanglah sopan sidin. Padahal Acil ini kada sadar, jujur aja bunyi kata-kata alat belum ciuman. Cuman itulah hebatnya seorang kekasih Allah, walinya Allah, orang saleh, mendengar kantor orang sopan ditutupi sedikit. Bahkan sampai di detik itu, saat itu juga Allah angkat sidin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena menutupi akan aib kesumpahan orang sampai mati. Aceh aja sini tetap pura-pura tutup. Kami dulu di Banjar Kalayan itu ada ngaran pesantrennya Nurul Jannah. Mudahan pesantrennya selalu maju dan istiqomah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami dulu ketika sekolahan para jumhur itu biasanya kan berdua. Tuntung berudu sudah terkumpulan, rupanya di kelas itu kaciuman mentimur bau kantong, tapi kada ada bunyinya. Nah ini kantong kada buru suara tapi hebatnya akhlak guru Ustaz nang melajari kami ujar sidin beuduan berarti nang tersangka hilang tersangka, berarti dulu siapa yang disalahkan. Jakajar buruk nang bakantut beruduk cikong diri menjadi berataan buruk. Jadi kita yang tahunya hari itu siapa nang bakantut. Hebatnya akhlak orang, hebatnya akhlak buruk menyembunyikan aib dan kesopanan orang. Jaka kita tuh saya bakantut ya, padahal seorang muncul orang dituduh sudah menuduh orang seorang pulang berdusta. Itu 2 kali Umulun ala umulin fahuwa taqluq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tutupi aib saudara kita. Mari kita lihat kelebihan mereka. Karena cara kita bergaul adalah mencoba melihat kelebihan orang lain dan menutupi kekurangan orang lain. Kalaupun ingin melihat kekurangan, lihatlah kekurangan diri sendiri karena kita lebih kurang daripada orang lain. Sudah. Yang ketiga mungkin sebagai terakhir, bahwa faedah besar yang kita rasakan saat kita mengamalkan amalan perguruan memuji Nabi Muhammad SAW itu bagaimana kita diajak untuk menghilangkan pengakuan diri, kesombongan diri. Karena tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Datang di mana kita hendak sombong, jangankan melebihi, menyamai Nabi Muhammad saja ada kawan. Apalagi kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa apapun yang ada pada diri kita itu dari Nabi Muhammad SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rasfan minal riyami. Mereka para nabi, para rasul
para aulia dan orang-orang semuanya mencipuk daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secuil atau seember atau sebanyak apapun itu pasti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita hadir acara Maulid Nabi, memuji Nabi, hilang sombong. Di mana datang sombong? Ini nang harap nang dipuji. Kita memuji nang dipuji Nabi, nang harap itu dipuji nang memuji kan, nang dipuji nang harap. Harusnya yang memuji tenggelamlah diri di dalam lautan orang yang dipuji. Jangan sampai menimbulkan diri memuji Nabi tapi hendak minta dipuji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan jadikan alasan muha kita bungas untuk bersombong-sombong kepada orang lain. Jangan jadikan alasan kekayaan kita untuk menyombongkan diri daripada orang lain. Jangan andalkan keilmuan kita jadikan alasan untuk bersombong-sombong daripada orang lain. Jangan andalkan kehebatan kita untuk menyombongkan diri daripada orang lain. Jangan kita andalkan Tuhan kita untuk menyombongkan diri dari nang kakak-kakak. Karena semua itu akan membuat kita terlalu jauh melangkah merasa diri ini berisi kelebihan. Dia mungkin tahu cerita Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu ini jadi mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ini kalimat nafsu yang paling jahat, kalimat nafsu yang paling jauh, yaitu keluar dari mulut Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa jadi mulut Fir'aun sempat mengaku Tuhan? Karena ingat tadi hati kelebihan di dalam diri. Menurut cerita dan riwayat, Fir'aun kada bisa giring. Kada bisa giring, jangankan giring, sakit gigi kada bisa. Karena gigi Fir'aun itu dalam kitab Nuzhah, kalau orang kada khilaf, 2 bijinya. Gigi Fir'aun itu 2 bijinya, atas lawan bawah. Oh lagi mahayal. Cocok lah, kalian bisa sakit gigi, datang di mana ulang pakai gigi bulannya. Dan Fir'aun ini berhera kawa menangani 40 hari ini. Itu aja alasannya menjadi Tuhan, mengaku Tuhan, itu aja alasannya. Ya, nang ketika Nabi Musa alaihissalam mengangkatkan tongkatnya menjadi ular gana, nang asalnya Fir'aun tadi berhera 40 hari sekali, langsung menggetar dapatnya ular Nabi Musa, langsung mendam karena mental sahanya 40 kali berhera. Berhera Tuhan berhera. Jadi maaf kalau sombong, bahayanya kayak ini nah. Kita sombong, oke lah kita mungkin dilihatkan Tuhan, dulu sombong istidrat paham itu kari Tuhan. Kalau mau bilang dibalik Tuhan, jukung ini kalau dibalik Tuhan. Mentang-mentang misalnya rumah nih merasa ya kalau kan kada bertahan ditampuhnya oleh angin, hati-hati kesombongan itu. Karena bisa saja Tuhan mengirimkan sesuatu untuk menghancur kesombongan kita tadi. Araya orang yang terkadang rumahnya halus, susun sirih, papat, atapnya atap panjang. Orang bertahan sama Tuhan rumah harap ditampuhnya oleh angin. Angin puting kanan, puting beliung luput, puting pipi. Tapi rumah situ sebetulnya ternyata ada ditampungnya oleh angin. Bisa lah, bisa. Tuhan hendak melihatkan kepada orang-orang yang mungkin mereka menyombongkan diri. Rupanya dia tak punya wartawan, apa amalan rumah ini jadi kadang-kadang angin puting, beliung, dasar bujur beliung. Ada kerja saya aku bisa amalan. Wapak kan katakan wapak rajahan, kalau mau dibilang wapak ada rajahan. Ada tahu ini rajahan apa ini sih biasanya. Rupanya diteliti, buka, ternyata di bawah bantal sendiri ada tulak angin. Sababnya tadi baca Allah di syahid, sabab macam-macam. Cuma dipisahin merekanya umat. Kalau konflik menunggu tulak angin berjalan karena angin, ya siapa melajari puluhan api jadi api sana kau
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada alasan kita hendak bersombong-sombong, karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup sederhana bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beriman dan punya kecintaan yang dalam di dalam hati kita meyakini, saya yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menampilkan kehebatannya di alam semesta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisahi kita. Sidin selalu melayani kita 24 jam. Sidin tidak pernah peleng sidin itu ampih di alam semesta, selalu tampil, selalu bisa ditonton, tinggal kita ya musyahadah, menonton selalu film kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena artis di alam semesta adalah Nabi Muhammad, karena pengantennya alam semesta adalah Nabi Muhammad, karena ruhnya alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah memuji, tugas kita memandang, tugas kita menonton, tugas kita jangan umpat-umpat bertampil. Di dalam kitab Risalah Muawana tertulis Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, la mu'ina illallah, tidak ada yang menolong kecuali Allah, wala dalila illa Rasulullah, tidak ada petunjuk selain Rasulullah, wala amala illa bisabri alaihi, tidaklah ada amalan yang paling hebat kecuali bersabar atasnya. Almarhum Guru Haji Ahmad Zulfianur menjelaskan maksud bersabar jangan umpat-umpat bertampil, cukup Allah dan Rasulullah yang tampil dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sehat panjang umur, mudah-mudahan istiqomah untuk ilmu dan beramal, mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak dimatikan kecuali sudah dipertemukan di dunia ini juga, walau hanya di dalam mimpi, dan kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta halal, minta redha dunia akhirat. Adapun imbah ini panitia atau tuan rumah tadi minta bercatatan sedikit menakut saya senang, kita ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin Nabi bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jadabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihi al anbiya wal awliya min asraril rahbaniyah wa waffaqana lil mutaba'ati sunnati wal ba'iyyati saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu al malaku wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Amma ba'd. Bermula Syekh Safwan Al-Madani radhiyallahu anhu adalah seorang keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ahli syariat, ahli tariqat dan ahli hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun, dan adalah pada tabiatnya Syekh Safwan radhiyallahu anhu itu kasih sayangnya kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas, dan adalah tabiatnya As-Sayyid Syekh
Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawaniakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit, dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah tabaqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari kalau ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Syahdan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini setengah daripada karamatnya Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Jikalau engkau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah di dalam manaqib yang besar, dari karena karamat Tuan Syekh Muhammad Samman itu tiada terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini hanya sebagian daripada karamatnya supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya, seperti sabda Nabi "Inda dzikril awliya tanzilur rahmat", artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Di antara karamat beliau yaitu apabila ada hajat dunia, ada hajat akhirat, maka ia membaca berhajat dengan membaca manaqib Syekh Samman Al-Madani, maka insyaallah Allah mudahkan segala urusannya dan Allah kabulkan segala hajatnya, dan itu adalah amalan mujarrab. Mudah-mudahan ada berkatnya kita membaca manaqib Syekh Samman Al-Madani, dimudahkan segala urusan kita dan dimurahkan rezeki kita yang halal, dan mudah-mudahan kita terkumpul dengan mereka pada auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala nabi sirril Fatihah.